sini saya sebagai mahasiswa gizi yang akan menjadi konselor pada sesi konseling hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, Ibu, semoga Ibu sehat selalu ya. Di sini Ibu bisa bercerita dengan santai saja, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi Ibu bebas menyampaikan kondisi yang Ibu rasakan saat ini. Kalau boleh saya tahu ya Ibu, selama ini apakah Ibu sering merasa haus, sering buang air kecil atau mudah lemas Ibu? Ya, sering minta haus, lemas, sering buang air kecil, Kalau malam. malam ya. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan, apakah gula darah Ibu biasanya stabil atau naik turun? Itu dari hasil pemeriksaan terakhir itu berapa Ibu? 153 berarti masuk kategori diabetes ya Ibu, masih tinggi. Untuk Ibu sebelumnya di sini saya izin sambil mencatat informasi ya Ibu supaya tidak ada kekeliruan. Di sini saya izin menjawab membacakan hasil asesmen tadi ya Ibu, bahwa berat badan Ibu itu sekitar 60 kg, tinggi badan 157, dan dari hasil pemeriksaan gula darah sewaktu yang terakhir itu 463. Apakah benar Ibu? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu ya Ibu, dalam sehari biasanya Ibu makan apa aja? Nasi, es, jajan, ya, apa aja yang di rumah, yang manis-manis karena suka minum gitu, pengennya yang manis-manis saya. Kalau misalnya makan itu 3 kali sehari, apa tidak teratur Ibu? Tidak teratur. Itu kenapa alasannya Bu? Hasilnya apa ya? Kan lagi. Misalnya dari Ibu ada cicilan yang sering dikonsumsi? Ada paling Kue-kuenya kue-kue manis. iya. Ada obat yang diberikan tidak Ibu dari dokter? Ada Apa Ibu? obat metformin, Itu sering dikonsumsi tidak? ya itu sering. Kalau misalnya untuk aktivitas sehari-hari itu bagaimana Ibu? Ada olahraga atau tidak? Tidak ada, kali pekerjaan rumah aja. Kalau misalnya ini ada luka nggak ada luka berarti cuma pemeriksaan gula darah sewaktu aja. Biasanya yang membuat pola makan Ibu tidak teratur itu gimana? Ya kadang males. Males aja. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan kondisi Ibu dengan sangat jelas dan menjawab pertanyaan saya. Dari hasil yang Ibu sampaikan, terlihat bahwa pola makan Ibu itu masih tidak teratur, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kestabilan gula darah pada diabetes mellitus. Nah, di sini saya ada media web yang bisa Ibu lihat ya. Apa itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia, di mana glukosa dalam darahnya itu tinggi. Kenapa? Karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin atau bisa keduanya. Jadi insulin itu ada tapi tidak efektif. Nah, di sini ada jenis-jenis DM yang Ibu alami ini tuh bisa saja masuk ke DM tipe 2. Di mana DM tipe 2 ini tuh yang paling sering terjadi. Kenapa? Karena dia itu insulinnya ada tapi tidak bekerja secara efektif. Lalu bisa terkait dengan obesitas dan gaya hidup. Nah, tadi berdasarkan asesmen untuk IMT Ibu itu masuk ke kategori overweight atau berat badan berlebih. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya diabetes. Lalu gaya hidup juga, aktivitas fisik itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Nah, untuk parameter diabetes mellitus di sini itu ada gula darah sewaktu dan dari hasil pemeriksaan Ibu sekitar 453 Ibu. Lalu sering buang air kecil, sering haus, sering lapar juga, dan ada penurunan berat badan tanpa sebab. Itu Ibu ada penurunan berat badan atau tidak? Ada berapa Ibu? 2 kilo. 2 kilo selama sebulan terakhir. Lalu untuk penyebab DM Ibu, nanti penyebab DM itu salah satunya pola makan yang berlebih. Jadi tidak terlalu banyak yang tinggi lemak dan tinggi gula juga.
lalu obesitas, lalu faktor genetik, misalnya orang tuanya yang ada obesitas, jadi resiko turun gitu. Itu terjadi diabetes. Lalu ada usia. Nah, usia semakin tingginya usia, semakin usianya bertambah, itu resiko diabetes meningkat. Kenapa? Karena metabolismenya menurun. Jadi tubuh itu sensitif, kurang sensitif terhadap insulin. Jadi resistensi insulin, insulin ada tapi tidak bekerja dengan efektif. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu perempuan memang sangat resikonya tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ada fase menopause itu sudah tidak menstruasi, sehingga hormon estrogen turun. Lalu di sini ada tips mengatasi diabetes mellitus. Yang pertama, atur makan, kurangi gula, lalu pilih makanan yang sehat. Olahraga rutin sekitar 30 menit per hari. Minum obat sesuai anjuran yang itu tadi yang diberikan oleh dokter. Jaga berat badan ideal, istirahat cukup, dan kelola stres. Selanjutnya, di sini jika tidak diatasi diabetes ini bisa terjadi komplikasi. Contohnya itu kayak penyakit jantung, lalu gangguan makan, kerusakan saraf, luka di kaki, jadi lukanya sulit sembuh, gangguan ginjal. Nah, hal tersebut itu bisa terjadi jika gula darahnya tidak terkontrol. Lalu di sini ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu dari contohnya nasi, roti, durian yang tinggi serat. Lalu untuk proteinnya itu tidak mengandung tinggi lemak. Contohnya itu kayak daging ayam tanpa kulit, lalu susu dari lemak, kacang-kacangan, tahu. Lalu untuk lemaknya itu jumlahnya itu dibatasi, yaitu itu bisa dengan cara makanannya itu olahannya berubah, misalnya contohnya ditumis, lalu disetup atau direbus, dan jangan lupa untuk mengonsumsi buah dan sayur. Nah, ada juga makanan yang tidak dianjurkan. Contohnya itu ada kalori yang sederhana, contohnya kayak gula, madu, sirup, selai, dan minuman-minuman manis yang itu tolong dikurangi. Dan untuk proteinnya itu yang tinggi kandungan kolesterol seperti jeroan. Nah, ibu sendiri suka makan jeroan nggak? Suka. Itu kira-kira sehari atau gimana? Enggak, sekali seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke, itu bisa dikurangi ya ibu untuk jeroannya. Lalu di sini ada hasil perhitungan tadi yang di awal dari hasil asesmen untuk energinya itu sekitar 510 kalori, protein 65 gram, lemak 28,8 gram, karbohidrat 195 gram, dan natriumnya itu kurang dari 2.300 mg per hari. Nah, jadi natrium itu garam. Jadi dikurangi makan makanan yang lebih garam. Nah, ini itu tadi kebutuhan zat gizi selama satu hari, selama suatu hari makan. Nah, untuk contoh menunya di sini saya ada contoh menu. Yang pertama itu tadi ada nasi putih sekitar 100 gram, telur omelet 1 butir sekitar 40 gram, rebus untuk wortel dan juga bayam, dan tambahan papaya sekitar 100 gram. Lalu untuk sayurannya itu pakai buah ya. Lalu yang ketiga ada makan siang, nasi putih dengan bisa dibakar, jangan digoreng karena lemaknya itu bisa banyak. Lalu tempe bikin sekitar 50 gram dan sayur asam. Lalu tambahan untuk jeruk 1 buah. Dan untuk selingan sorenya itu ada puding buah dan juga ubi rebus sekitar 100 gram. Nah, untuk makan malamnya itu ada nasi goreng, ayam tanpa kulit yang apa dia lemak, lalu tempe bisa dikukus atau dipanggang, lalu sayur berbumbu wortel, dan tambahan buah yaitu semangka sekitar 150 gram. Nah, ini untuk contoh satu hari yang bisa ibu terapkan ya seperti konseling ini. Menurut ibu ya, dari yang tadi saya sarankan, hal paling yang dilakukan terlebih dahulu itu yang mana ibu? Iya betul ibu. Kira-kira kendala ibu dalam mengurangi makanan tinggi gula dan makanan tinggi garam itu apa ibu?
mulai susah yang manis. Ya itu nggak apa-apa, jadi bisa pelan-pelan dikurangi, lalu pelan-pelan misalnya dikurangi dan baik Ibu boleh saya cek kembali ya Ibu dari pembicaraan tadi, kira-kira yang Ibu pahami tentang cara mengontrol diabetes mellitus ini apa itu? Atur makan, kurangi gula, pilih makanan sehat, olahraga rutin, minum obat sesuai anjuran, cek gula darah secara berkala, jaga berat badan ideal, istirahat yang cukup. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan mulai dari sekarang ini? Kurangi gula, Berarti mau dikurangi gula dulu ya? Iya. Konsumsi gula. Baik Ibu, nanti kita akan lihat ya Ibu perkembangan Ibu bagaimana gula darahnya, apakah lebih stabil dan untuk pola makannya apakah sudah teratur atau tidak. Nanti jika ada kendala kita akan bahas bersama-sama di pertemuan konseling berikutnya ya Ibu. Terima kasih banyak sudah mau bercerita dan menjawab pertanyaan saya. Semoga dengan langkah kecil ini Ibu bisa kesehatannya bisa lebih stabil lagi dan gula darahnya bisa lebih terkontrol ya Ibu. Sekali lagi terima kasih. Baik, ini untuk feedbacknya boleh dibawa ya Ibu buat nanti dibaca-baca di rumah. Terima kasih.